Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di sini ada berita yang cukup mengejutkan sekali kalau menurut saya sih. Karena apa? Karena pada waktu lalu, tepatnya kalau tidak salah bulan Mei, ada pemberitaan bahwa Pak Prabowo dan juga Gibran akan dilantik di IKN. Nah, pada waktu lalu bahkan Kementerian PUPR sebut Prabowo Gibran akan dilantik di IKN. Di sini pada tanggal 16 Mei 2024. Nah, tiba-tiba sekarang ada pemberitaan yang sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan pada waktu lalu. Ternyata kalau kita lihat dari sini, yaitu pada pemberitaan 28 Juni 2024, bukan di IKN, Prabowo bakal dilantik di Jakarta. Di sini ada apa juga? Yaitu kok semua kayaknya sih ogah ya di IKN di sini. Apakah IKN memang masih belum jadi, fasilitas dan semacamnya belum jadi, akhirnya juga terkesan tidak mau lah, yaitu dilantik di IKN. Kalau kita lihat dari berita pada waktu lalu, yaitu dari rri.co.id, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran rencananya akan dilantik sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 di IKN Nusantara pada Oktober mendatang. Pelantikan presiden rencananya di IKN, ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Kamis 16 Mei. Meskipun demikian, Basuki tidak menjelaskan apa pertimbangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih digelar di IKN. Lebih lanjut, Basuki juga memastikan acara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI 17 Agustus 2024 akan digelar di IKN. Namun untuk pidato kenegaraan tetap akan disampaikan Presiden Joko Widodo di gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. Nah, padahal di sini juga untuk penyambutan hari upacara 17 Agustus bahkan juga sudah dilakukan di IKN ya. Tetapi kenapa pelantikan yaitu presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran tidak di IKN? Padahal kalau kita ketahui dari Menteri Basuki Hadimuljono di sini bahkan pernah menyatakan Prabowo dan juga Gibran akan dilantik di IKN. Tetapi dari pemberitaan pada tanggal 28 Juni ternyata ya setidaknya direvisi lah. Ternyata Pak Prabowo Gibran di situ dilantik yaitu di Jakarta, bukan di IKN. Nah, di sini ada apa ya? Kalau memang di sini proyek kebanggaan dari pemerintahan dan Pak Prabowo Gibran mengusung tema keberlanjutan, seharusnya juga dilantik ya setidaknya di IKN lah, sehingga semua mata dunia tertuju kepada ibu kota Nusantara yang baru. Menurut saya seperti itu sih. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Stefan Antonio, masih bilang Jokowi dan Prabowo rukun. Bahkan pelantikannya aja Prabowo ogah di IKN. Lantas kalau Prabowo juga beneran males ngantor di IKN setelah dilantik, otomatis semua menterinya juga kan di Jakarta. Jadi itu istana negara, kompleks kementerian dan segalanya itu dibangun sia-sia, cuma diisi sama Gibran doang. Akhirnya proyek Jokowi IKN bakalan mangkrak. Masa iya kalau rukun Prabowo ogah-ogahan sama IKN? Nah, di sini memang sambil menyertakan sebuah screenshot artikel yang berjudul dari Liputan 6, Prabowo bakal dilantik jadi presiden RI di IKN. Dan sebelahnya di sini yaitu dari tempo.co, Prabowo akan dilantik sebagai presiden di Senayan, bukan di IKN. Di sini memang berbeda tanggalnya ya, yaitu pada liputan6.com di sini yang menyebut Prabowo bakal dilantik jadi presiden RI di IKN tanggal 2 April 2024, sedangkan dari tempo.co Prabowo akan dilantik sebagai presiden di Senayan itu tertanggal 28 Juni. Nah, di sini berbeda ya sekitar 2 bulan saja. Di sini sudah pemberitaannya sangat berbeda sekali ya. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Mas Ibnu, biarkan saja semua seolah-olah sesuai track sampai Oktober. Setelah Oktober bebas mau ngapain aja. Saran saya sih mutasiin, nonjobkan pejabat loyalisnya Ono diganti dengan loyalisnya dia. Baru seret semua yang rekam jejaknya korup untuk dipenjara. Kemungkinan besar emang bakalan begitu tuh nanti pas pergantian rezim. Di sini dari Blue Bubble, mending rumahnya yang di Solo nggak usah dibangun, dia suruh ke IKN kalau udah pensiun. Iya nggak sih? Mumpung baru mau bangun, mending suruh bangunkan di IKN. Ya apalagi kalau tidak salah sih, saat ini juga
bahwa Presiden Joko Widodo tengah membangun rumah untuk masa pensiunnya di Solo. Bahkan luas tanah yang akan dibangun rumah dari Presiden Joko Widodo itu seluas 12.000 hektar. Wow, bayangkan ya, sangat wow sekali pokoknya. Dan pertanyaannya kenapa tidak di IKN? Kalau memang proyek IKN adalah proyek yang dibangga-banggakan oleh Presiden Joko Widodo. Ya seharusnya sih menurut saya, kalau memang itu adalah proyek masa depan, proyek kebanggaan, seharusnya kan Presiden Joko Widodo ya minimal membangun rumah di IKN lah untuk masa-masa pensiun. Menurut saya seperti itu sih. Di sini dari panggil saja Mas Steve, dan dia sendiri yang milih rumah pensiunnya di Jateng. Kenapa nggak di IKN aja kan? Rumah pensiun Jokowi di Colomadu, Karanganyar mulai dibangun. Di sini dari DKI, lah kalau IKN mangkrak terus ibu kota Indonesia yang mana? Jakarta sudah bukan ibu kota. Indonesia akan punya sejarah ibu kotanya mangkrak kalau gitu. Di sini dari Yugi, gua yakin Jokowi juga ogah stay di sana. Kan Jokowi rumah pensiunnya bukan di IKN. Ya seperti itulah. Nah dari sini yaitu dari Ahmad Musani, yaitu setidaknya menegaskan lah Prabowo Gibran itu akan dilantik di Jakarta, bukan di IKN. Di sini pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran akan dilakukan di Jakarta, bukan di ibu kota negara Nusantara. Pelantikan akan tetap dilakukan di gedung MPR DPR. Hal itu diungkap Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Dia menekankan pelantikan Prabowo Gibran akan dilakukan di Senayan. Pelantikan di Senayan, kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan pada 28 Juni yang lalu. Di sini Muzani lalu mengatakan Prabowo Subianto akan hadir dalam ucapan acara 17 Agustus yang akan digelar di IKN. Muzani juga mengaku bahwa dirinya juga mungkin akan menghadiri upacara Hari Kemerdekaan tersebut di IKN. Insya Allah Pak Prabowo upacara ke IKN, ujarnya. Berarti kan di sini ya pantaslah masyarakat bertanya-tanya, wah ada apakah ini ya? Yaitu Pak Prabowo Gibran bahkan tidak dilantik di IKN. Apalagi juga Pak Prabowo Gibran di situ mengusung program berkelanjutan. Otomatis lah apapun yang akan dilakukan atau program-program dari Presiden Joko Widodo pasti akan dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Seharusnya di sini bangga dong, seharusnya ya dilantik di IKN. Apalagi juga IKN digagas oleh Presiden Joko Widodo. Menurut saya harus tidaknya dibanggakan lah, dan bahkan juga dilantik menurut saya ya memang harus di IKN karena semua mata akan menyorot ke ibu kota negara Indonesia di sini karena ada pelantikan Pak Prabowo dan Gibran untuk periode 2024 hingga 2029. Ya seharusnya bangga, tetapi di sini entah kenapa pada waktu lalu dikatakan oleh Kementerian PUPR akan dilantik di IKN Pak Prabowo Gibrannya, tetapi hari ini pada tanggal 28 Juni yang lalu setidaknya ya direvisi lah pernyataan dari Kementerian PUPR bahwa Pak Prabowo Gibran akan dilantik di Jakarta, bukan di IKN. Itu menurut Ahmad Muzani. Ya semoga sajalah, saya berharap pada pelantikan besok semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting bukan sekedar pelantikan ya, tetapi yang masyarakat harap itu semua program-program bisa dieksekusi dengan baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.